Seluruh pengunjung IBT 2023 yang berbahagia, kembali siang ini ada talk show istimewa bersama Zervo. Kami kembali mengundang Bapak Ibu, seluruh pengunjung IBT 2023 untuk hadir di booth Zervo di Hall 10 bertemu dengan kami. Dan siang ini kami punya kesempatan bertemu seseorang yang istimewa sekali ini dengan Pak Suheri atau kondangnya Pak Heri ya Pak ya. Ya Pak Heri. Ya Pak Heri, boleh cerita sedikit Pak. Pak Heri, gimana pengalaman Bapak selama ini di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ya Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suheri selaku Kepala Bidang Operasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Bidang operasi ini adalah yang membidangin terkait dengan penanganan kebakaran dan penyelamatan tentunya. Mungkin ini untuk penanganan kebakarannya dan penyelamatannya gitu ya Pak ya. Oke, pengendalian kebakaran artinya dari sisi pra, pada saat, serta pasca. Oh, kalau itu semuanya ya Pak ya. Dari pra-nya, kejadiannya sama paskanya itu di Bapak ya semua. Siap. Karena di operasionalnya ya Pak ya. Operasional. Terkait dengan penyelamatan, banyak, kita ada 9 jenis penyelamatan yang kita lakukan tentunya untuk di DKI Jakarta. Boleh ini Pak sedikit mungkin. Oke, mungkin salah satunya adalah terkait penyelamatan bangunan tinggi, beda ketinggian, rescue air, animal rescue, ada juga dengan rescue beda ketinggian, kecelakaan lalu lintas, dan rescue lainnya tentu yang terkait seperti penanganan cincin dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan. Nah, itu juga kediklatannya pun kita miliki tentunya semuanya itu terkait dengan layanan daripada Dinas Penanggulangan Kebakaran. Pak Heri ini sendiri udah berapa lama Pak berkecimpung di semua sebagai penyelamat loh ini loh Pak loh. Kebayang nggak sih? Itu kayak pahlawan gitu. Saya kebayangnya kayak superhero deh Pak ya. 9 loh semuanya itu. Udah berapa lama Bapak berkecimpung? Untuk saya mulai bergabung dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran itu sejak tahun 95. Waduh, 95, tepuk tangan dulu dong, ini penyelamat dari tahun 95. 95, jadi sampai sekarang masih strong ya Pak ya, sebagai penyelamat ini. Merintis dari pasukan, terus mengikuti kediklatan, baik formal maupun kediklatan terkait dengan fungsional, ya ini semua teknis, semua kita ikutin, bahkan bergabung dengan Singapura dan lain sebagainya, kita bergabung di USAID pun kita bergabung terkait medical first responder dan lain sebagainya, bahkan sampai ke collapse struktur. Jadi kita juga bergabung juga dengan kayak luar negeri gitu ya Pak, di mana mereka juga ada institusi-institusi seperti ini gitu Pak. Sama. Atau yang menaungi malah Pak, gimana itu Pak? Betul, intinya bahwa baju biru ternyata di mana dikenal semua yang namanya keselamatan itu baru yang mencintai, istilahnya yang dicintai lah, istilahnya yang menyayangi, itu betul, itu warnanya jadi, juga sama hampir. Itu jangan dilepas ya guys. Oke deh. Oke, terima kasih gitu. Iya Pak Suheri, tapi saya udah kebayang nih pengalaman Pak Suheri selama ini dengan berbagai cerita, atau bahkan ada yang sangat menyeramkan, atau ada yang waduh di hati tuh kayaknya gimana gitu. Ada nggak Pak pengalaman kalau dari Bapak ini selama ini yang boleh dibagikan, yang jangan sampai kejadian gitu loh Pak? Mungkin kalau bicara pengalaman kita ceritakan terlalu panjang ini Pak gitu. Mungkin kita sinetron kayaknya ya, atau episode drakor gitu khususnya. Mungkin nanti kita akan menjelaskan konsep terkait dengan layanan pemadam kebakaran saja. Oke. Mungkin gini. Sebenarnya bahwa yang namanya penanganan kebakaran itu adalah penanganan awal itu adalah oleh masyarakat. Siapa yang ada di lokasi. Karena bicara kebakaran adalah bicara respon. Semakin cepat ditangani, semakin kecil kerugiannya. Jadi bicara kebakaran itu adalah bicara resiko. Kita mungkin di setiap rumah, bangunan gedung, kita memahami intensitas resiko yang tertinggi, sedang, rutin, kita bisa mempelajari semua. Dan bagaimana cara mengelola resikonya itu yang terpenting.
bicara pemadam kebakaran itu adalah bicara penanganan lanjutan. Kalau secara konsep teorinya, tahapan pengembangan itu sampai pemadam datang itu dengan respon time 15 menit, itu ternyata kebakaran itu sudah sampai kerugian yang luar biasa tentunya. Maka yang kita harapkan penanganan awal oleh masyarakat itulah ya yang terpenting tentunya. Gitu. Oke, justru kalau bagi Pak Heri yang sudah sangat berpengalaman sekian lama ini, justru seharusnya penanganan ada di masyarakat itu yang paling pertama gitu ya Pak, karena jangan sampai ada lanjutannya itu tadi. Betul, makanya kita menetapkan ideal capaian kinerja seorang instansi dinas pemadam kebakaran adalah tingkat capaian kinerjanya adalah seberapa banyak kebakaran yang bisa ditangani masyarakat. Artinya bukan kita melimpahkan tugas pemadam kebakaran terhadap masyarakat, tapi punya fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa berbuat dengan aman, cepat dan tepat. Oh, luar biasa Pak. Ngerti saya sekarang. Jadi justru yang diinginkan, yang ingin dicapai adalah bahwa dari tim Bapak ini kemudian membuat masyarakat menyadari dan memiliki kemampuan untuk yang paling dini, paling kecil itu harus langsung bisa ditangani ya Pak. Betul. Itu target Bapak ya Pak. Betul. Betul sekali ya Pak. Karena biar bagaimana kalau sudah sampai lanjutan itu malah kerugiannya rupa-rupa ya Pak. Apa aja itu Pak biasanya Pak? Kalau kerugian, aduh jauh-jauh ya Pak ya sebenarnya ya Pak. Tok-tok gitu ya Pak. Kita pahami bahwa yang namanya kejadian kebakaran itu adalah sebuah resiko. Makanya konsep berpikir kita adalah bukan bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana. Karena peluang untuk terjadi kebakaran itu pasti ada. Di mana tingkat aktivitasnya tinggi, di situ pasti frekuensi kebakarannya banyak. Kita lihat di beberapa kota lah, misalnya di tetangga kita Singapura. Singapura itu luar biasa frekuensi kejadiannya, lebih tinggi daripada DKI Jakarta, walaupun itu kotanya mungkin nggak sebesar seperti di Jakarta ya, gitu. Secara luas lebih kecil, tapi tingkat kejadiannya. Tapi konsekuensinya dapat ditekan dia, kerugiannya dapat diminimalkan. Baik kerugian jiwa, itu ya, Pak. kerugian jiwa maupun bahkan infrastruktur penanggulangan kebakarannya pun dia sudah memadai. Tapi penanganan yang bisa ditanggulangin oleh masyarakat sebagai respon awal di Singapura luar biasa capaiannya. Mungkin bergeser. Seperti itu yang kita juga inginkan, kita harapkan masyarakatnya sehingga Bapak melakukan bimbingan teknis seperti itu ya Pak seperti kepada masyarakat. Artinya kita tidak semata-mata melimpahkan tugas kita terhadap masyarakat karena ini adalah karena bicara kebakaran adalah bicara waktu, di mana siapa yang ada di lokasi bisa berbuat lebih awal sehingga kerugian itu akan minimal. Tepat sekali ya, betul Pak. Jadi sebenarnya semua orang, semua rumah itu seharusnya sudah mampu dan sudah punya ya Pak, betul, alat yang untuk memadamkan atau menekan resiko terkecil itu sendiri ya Pak. Harus dimiliki karena apapun judulnya sesuai dengan konsep yang tadi saya sampaikan bahwa frekuensi kejadian kebakaran itu tidak bisa ditekan. Yang bisa ditekan adalah konsekuensinya atau dampaknya. Bagaimana kita bicara respon time, bicara waktu. Siapa yang ada di lokasi berbuat lebih cepat dengan peralatan yang sesuai, dengan media yang sesuai, dengan kompetensi orang yang sesuai, yang sudah kita bina, itu bisa meminimalkan kerugian. Karena kita lihat juga di Tokyo, itu bisa sampai 10.000 kejadian. Tapi di sana konsekuensi kerugiannya pun juga sama kecil. Karena tingkat kepedulian masyarakat yang ada basisnya sebagai peran awal bisa berbuat, maka kerugiannya bisa diminimalkan. Jadi sekali lagi bahwa frekuensi kejadian kebakaran tidak bisa ditekan. Yang bisa ditekan adalah konsekuensi kerugian dengan mengutamakan peran masyarakat sebagai penanganan awal. Tentu masyarakat harus dibekali sebuah pengetahuan, memiliki skill, juga memiliki sebuah peralatan yang aman, efektif dan efisien sehingga konsekuensi atau dampaknya bisa diminimalkan. Lengkap sekali ini sosialisasi seperti ini benar-benar harus sering dilakukan ya Pak kepada masyarakat kita ya Pak ya. Betul. Mungkin gini, strateginya seperti ini. Seandainya dalam satu keluarga ada 9 orang, 1 orang tidak peduli, itu terancam. Itu jadi resiko itu bagian daripada resiko. Jadi kalau memang
harusnya satu rumah itu peduli. Misalnya dengan adanya apar harus ditempatkan sesuai dengan tempat, mudah dilihat, mudah dijangkau. Semua kalau sudah peduli, kita mau berpergian saja melihat apar aja langsung teringat. Oh ya, saya sudah menyalakan kompor, sudah saya matikan belum? Atau saya sedang mengecas apa sudah saya matikan dulu? Dicabut belum tuh? Wah, itu. Jadi ini sebagai gampang dilihat, gampang sambil dijangkau. ngingetin juga langsung ya. Prevensinya pun dapat, sehingga kalau ada kejadian pun cepat diambil, bisa langsung cepat ditangani. Ya, benar. Jadi kalau udah ada apar gini di rumah ya Pak, ya, itu malah kayak langsung ngingetin ada apar, periksa itu kayak langsung otomatis lama-lama ya Pak di setiap orang gitu ya. Dan saya meyakinin kalau setiap rumah bisa berbuat untuk memadamkan secara mandiri dan peduli terhadap potensi resiko di tiap-tiap rumahnya, saya yakin bahwa kita hanya melakukan pembinaan teknis. Karena kalau saya hadir itu sudah kerugiannya sudah luar biasa tentunya. Yang kita harapkan kerugian itu yang kita mau cegah malah cegah. Ya, ini peran masyarakat yang kita harapkan bisa berbuat ala. Secara konsep pilar kerja seperti ini. Jadi bahwa pemadam kebakaran itu tidak bisa berbuat sendiri tanpa peran serta masyarakat tentunya dan instansi terkait. Contoh misalnya peredaran peralatan barang yang tidak standar, itu juga kita tidak bisa mengontrol. Tapi kalau sudah terjadi kebakaran, kita tetap harus bekerja. Nah, ini seperti contoh dari listrik misalnya, ada kewenangan dari tiang sampai ke meteran oleh PLN, masuk ke rumah instalator harus dipasang oleh seorang ahli. Saat penyambungan SLO oleh konsuel, berapa rumah atau berapa bangunan gedung yang melakukan melalui mekanisme itu. Di dalamnya adalah tanggung jawab konsumen. Kalau kita menggunakan peralatan-peralatan yang tidak standar, tentu ancaman atau resiko terhadap potensi kejadian itu pasti ada. Tidak inginkan malah ada dan bahkan bisa lebih naik lagi. Ini prevensinya Pak ya. Makanya dalam konsep 3 pilar artinya pemadam kebakaran itu tidak bisa bekerja secara sendiri. Ada peran serta masyarakat, baik masyarakat gedung, pemukiman, usaha, dan lain sebagainya, instansi terkait seperti PLN dan lain sebagainya. Kalau semua itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, nanti pasti yang kewalahan kita, akhirnya terjadi kebakaran. Ya, solusi terjadinya kebakaran itu kita melalui strategi masyarakat, bagaimana seorang respon awal bisa berbuat lebih cepat tentunya. Jangan sampai penanganan lanjutan oleh pemadam kebakaran. Ya, jadi peran serta masyarakat di sini sangat penting dan sangat didorong ya Pak untuk sudah memiliki kesadaran, demikian juga kemampuannya, termasuk juga alatnya yang sudah mumpuni gitu ya Pak ya. Boleh di ini Pak, dari Bapak berdasarkan pengalaman dan saran-saran mungkin ini tabung pemadam seperti apa menurut Bapak yang paling tepat, paling baik untuk masyarakat gunakan? Oke, di Indonesia ini kan ada yang namanya Badan Standarisasi Nasional. Tujuan Badan Standarisasi Nasional itu adalah untuk melindungi konsumen. Tentu setiap peralatan yang beredar tentu harus memenuhi standar karena dalam mekanismenya harus melalui mekanismenya uji, ada standar ujinya. Jangan sampai konsumen itu nanti dirugikan karena peralatannya tidak memenuhi standar. Ya, karena misalnya apa aja yang disediain atau ditawarkan di pasar, konsumen akan berpikir, oh ada ini, ada banyak alternatif, tapi bukan seperti itu ya Pak. Ya, karena ini lebih berbicara standar, bicara fungsi, bicara mutu ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Intinya kayak apa? Alat pemadam api, alat pemadam portable ini adalah yang pertama yang harus kita lihat adalah daya padamnya. Daya padam itu pertama. Tentu itu adalah sudah diuji melalui mekanisme uji lab yang sesuai dengan standar SNI tentunya. Nah, nanti kalau bagaimana dengan peralatan-peralatan yang nggak sesuai dengan standar, ya tentunya itu bukan jadi pilihan karena kita bicara bagaimana kita memadamkan secara aman, cepat dan tepat. Karena bicaranya adalah bicara waktu, bicara konsekuensi, kerugian, artinya pilihlah produk yang sudah memiliki standar tentunya. Karena jangan sampai ada bahannya yang murah, ukurannya besar,
ternyata tidak memenuhi lulus uji. Lah itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai itu yang menjadi pilihan. Arti pilihannya sesuai dengan tujuannya adanya BSN itu adalah Badan Standarisasi itu adalah untuk melindungi konsumen, maka ikutinlah barang-barang yang sudah memiliki standar SNI ini. Oh mantep Pak, ini kita juga di booth kita nih Pak ada gunakan produk lokal ber-SNI, cocok banget siang ini kita kasih tepuk tangan yuk. Bapak Ibu sekalian, kita sedang ada tamu istimewa di sini Pak Suheri. Pak Suheri ini sudah banyak cerita kepada kita ya, karena beliau sudah sangat berpengalaman dalam rangka menyelamatkan kita semua atau masyarakat dari berbagai resiko kerugian yang lebih jauh gitu ya Pak ya. Betul, jadi pertama yang harus kita pahami adalah terkait dengan manfaat secara perspektifnya adalah apapun judulnya, kalau kita terhadap alat pemadam api portable, kalau kita belum memahami manfaatnya, saya yakin mereka tidak akan memiliki. Tapi karena ini menjadikan sebuah manfaat yang luar biasa, karena yang tadi saya sampaikan berulang-ulang lagi bahwa bicara kebakaran adalah bicara waktu. Semakin cepat kita tanganin, semakin kecil kerugiannya. Dan berikutnya adalah bagaimana strategi supaya kesadaran ini bisa dimiliki oleh setiap orang tentunya. Satu orang dalam satu keluarga tidak peduli mengancam satu rumah. Satu RT tidak peduli, satu RT. Ada satu keluarga yang tidak peduli juga satu RT terancam. Nah ini yang harus perlu kita sikapi, makanya kita harus punya sebuah alat yang berstandar, yang nantinya lebih efektif, yang bisa efisien, dan aman tentunya digunakan. Ya, dan dengan adanya standar ini atau ada SNI, sehingga memudahkan juga untuk konsumen atau masyarakat ya Pak. Betul. Seperti apa sih yang saya butuhkan, apa sih yang tepat untuk solusi kalau ada kejadian seperti ini, jadi dituntaskan api ringannya secepat-cepatnya seperti apa? Nah, ada SNI inilah ya Pak ya. Betul, dalam SNI itu nanti kan diatur barang apa yang dilindungi, nanti media yang di dalam aparnya pun disesuaikan sehingga nanti saat memadamkan lebih aman, efektif dan efisien. Dan saat tidak digunakan pun ada cara pemeliharaannya yang baik supaya dalam kondisi aman tetap dia ready. Suatu saat jika digunakan berfungsi dengan maksimal. Itu yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Apar yang bermutu seperti servo ini misalnya, tapi jangan lupa juga pemeliharaannya ya Pak. Jadi tetap terjaga mutunya, terjaga kualitasnya sehingga selalu berfungsi dengan baik gitu ya Pak ya. Jangan sampai saat pengisian ulang pun nanti tidak memenuhi standar uji yang jelas sehingga rating daya padamnya nggak sesuai dengan apa yang tertera pada tabung yang ada. Ini juga penting dalam pemeliharaannya sehingga tetap dalam pemeliharaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan apa yang tertuang dalam daya padam dan lain sebagainya. Saat digunakan diisi ulang pun harus mengikuti uji yang jelas, yang sesuai tentunya. Nanti akan dikeluarkan surat keterangan uji apabila mereka telah lulus uji tentunya seperti itu oleh lembaga yang berwenang tentunya. Ya, oke Pak, makasih banget Pak Suheri semua penjelasannya. Tapi kalau Pak Suheri sendiri sudah menggunakan servo, maksudnya sudah tahu sendiri ya bagaimana kemampuan servo ini ya Pak. Betul. Boleh mungkin pengalaman Bapak boleh cerita Pak. Jadi supaya semakin kenal ini Bapak Ibu yang pas mendengar ini, ada ribuan orang di sini yang mendengar sekalian. Jadi bicara peralatan memang kita harus memilih produk yang sesuai. Contoh medianya. Nanti kan ada yang kadarnya, bahannya, prosentasenya beda. Tentu katakanlah begini. Kalau prosentasenya seperti contoh kimianya 70%, kalau bukan orang yang terlatih tentu tidak bisa padam. Tapi kalau dengan persentase 90 yang dimiliki oleh servo, hanya dia bisa tahu cara menggunakan, cara membawanya, cara melepas pin, itu saya yakin bisa memadamkan. Itu yang pengalaman dari saya yang melalui lomba Fire Safety Challenge tentunya Pak ya. Luar biasa segala kita pengalaman sudah mencoba Fire Safety Challenge, diuji coba ya dengan peralatan-peralatan mungkin produk lain yang saya juga agak akan saya sebutkan. Banyak yang tidak berani melakukan
takut gagal, takut ini, akhirnya ditunjuklah Servo ini. Makanya saya hadir di sini, saya dukung penuh Servo sebagai produk lokal yang kita banggakan tentunya. Nah itu satu Pak, Servo itu produk lokal yang sangat membanggakan dan sudah selalu siap sedia bagi siapapun, berbagai lapisan masyarakat untuk menangani resiko-resiko yang ada di antara seluruh masyarakat. Betul, karena gini, dari hasil yang sudah kita laksanakan 2 tahun berturut-turut, Fire Safety Challenge itu, pelaksanaan memadamkan kebakaran dengan bejana L yang luasannya luar biasa panjang, semua tidak ada yang gagal dalam memadamkan itu. Waduh, tepuk tangan dulu deh ini luar biasa. Berdasarkan pengalaman Bapak ya Pak. Dan ini bisa dilihat di YouTube-nya Edu Damkar. Oh, dia ada gitu. Juga di YouTube-nya Edu Damkar, Bapak Ibu. Fire Safety Challenge. Nah, itu luar biasa. Tidak ada satupun dari peserta yang gagal menggunakan alat pemadam api ini. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, semua pengunjung IBT yang saat ini mendengar pesan-pesan, dan ini sebenarnya pengalaman betul real yang dialami. Dan itu ada di jejak digital yang bisa kita lihat. Bukti-buktinya gitu. Udah ada di jejak digital ya, bisa dicek langsung di Edu Damkar ya Pak. Betul, betul. Oke Pak Suheri, terima kasih banyak atas bincang-bincang sore ini. Tapi saya mau dengar satu atau beberapa harapan Bapak ke depannya gimana nih mengenai kesadaran masyarakat atau dari produsen APAR sendiri. Harapan Bapak mungkin Pak. Harapan pertama gitu, saya sebagai instansi pemadam kebakaran tentunya kita mengharapkan ke depan kita akan menerapkan yang namanya capaian kinerja instansi pemadam kebakaran itu adalah berapa sih kalau bisa target 100% kebakaran yang bisa ditangani oleh masyarakat. Nah ini yang menjadi harapan kita sehingga kerugian itu bisa diminimalkan, karena dampak kerugian dari harta benda tentu kita lihatlah jerih payah orang berusaha pagi siang sore yang mungkin tidak mengenal asuransi tabungan, tiba-tiba kejadian kebakaran lenyap begitu saja, bahkan mungkin orang yang dicintai pun ikut pergi gitu. Nah ini yang kita harapkan ya, melalui strategi sosialisasi, kepeduliannya dan lain sebagainya, sehingga penanganan awal bisa ditangani oleh masyarakat, itu luar biasa. Dan kita menyerahkan tugas kita terhadap masyarakat, tapi kita harus terus bekerja keras melakukan pembinaan terhadap masyarakat sehingga capaian kinerja itu bisa tercapai, harapan kami. Nah, untuk produk-produk APAR kita harapkan semua harus berstandar SNI sehingga masyarakat yang membeli peralatan itu jangan sampai salah pilih, sehingga dalam proses pemadamannya bisa menjamin aman, efektif dan efisien. Tentunya situ yang kita harapkan. Siap Bapak, terima kasih sekali lagi. Pada kesempatan ini juga ternyata audiens kita banyak yang terpesona dengan segala penjelasan dan pengalaman Bapak yang sudah luar biasa itu. Dan ada pertanyaan, silakan kami beri kesempatan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Suheri. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa masyarakat harus bisa berperan dari mulai kecil ya, betul. Dan artinya juga mereka kan sebetulnya tidak terlalu skillnya, tidak terlalu terlatih ya Pak. Jadi saya berpikir bahwa mereka harus punya apa yang secara kualitas itu kualitasnya baik sekali dan juga punya standar gitu. Iya. Nah sekarang bagaimana pendapat Pak Heri yang saat ini tuh banyak beredar apa-apa di masyarakat atau di masyarakat yang tidak berstandar, tidak berstandar SNI. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali nih, akan semakin menyadarkan masyarakat kita ya. Prinsipnya standar SNI adalah untuk melindungi masyarakat. Jadinya kalau ada sebuah peralatan, ya nanti ada pemberlakuan yang namanya SNI wajib tentunya di sini. Jadi ada toleransi waktu, mungkin kalau pemberlakuan SNI wajib nanti sudah berjalan, ada toleransi waktu bagi produk-produk yang tidak mengikuti standar SNI, jangka waktu tertentu kita tarik. Karena itu sangat merugikan masyarakat tentunya. Jangan sampai sudah berbuat, ternyata tidak padam. Akhirnya
kecewa dengan produk secara general. Maka SNI yang melindungi adalah untuk melindungi masyarakat konsumen. Tentu bagi produk-produk yang tidak standar tentunya harusnya jangan beredar tentunya. Nah, ini ada kewenangan dari nanti instansi terkait tentunya yang seperti itu yang diharapkan seperti ini. Oke, jadi memang standar ini sangat penting sekali ya, dan itu akan kemudian melindungi masyarakat betul, juga ya. Sesuai dengan tujuan daripada dan kemudian standarisasi yang memproduksi itu. produk-produk tidak mau mengikuti standar, dia akan ditinggalkan juga oleh masyarakat yang memang butuh standar yang baik ya Pak ya. Betul itu. Jadi ya, intinya jangan sampai masyarakat dirugikan. Nah, ya. Karena ini dalam rangka menekan resiko kerugian loh, jangan dong, jangan sampai gagal saat menekan resiko kerugian. Karena kita ketahui bahwa penanganan awal itulah yang bisa meminimalkan kerugian. Ya, jadi penanganan awal itu memang harus maksimal, harus sudah momen yang paling cepat diselesaikan langsung aktif gitu. Tentunya dengan alat yang tepat juga. Tentu. Ya, mungkin yuk ke depan Dinas Pemadam punya tanggung jawab terkait dengan pelatihan. Jadi mungkin dengan cara mendengar, mungkin tingkat persentase penerimaannya sekian persen. Kita latih, kita sosialisasikan sering, mungkin nanti semakin meningkat kualitas atau keterampilannya. Itu pun kita lakukan. Artinya tidak hanya semata-mata menyerahkan tugas terkait dengan pemadam kebakaran sebagai penanganan awal oleh masyarakat, tapi tanggung jawab moral terhadap pembinaan teknis harus terus diberlakukan. Itu harus tetap ditempuh ya Pak? Ditempuh, oleh Dinas Pemadam Kebakaran khususnya. Oke, ternyata betul sekali Pak, antusiasme audiens kita tinggi. Ada pertanyaan lagi Pak, silakan. Oke, silakan. Mbak. Siap. Dari Bapak Prasidius Petrus. Pak Petrus sih. Ya, kita juga sempat ngobrol juga Pak dengan kami ya Pak ya. Lalu kemudian beliau itu mengusulkan terkait one home, one fire extinguisher. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana nih Pak menurut Bapak selaku sebagai regulator jika hal ini diterapkan di Indonesia Pak? Oke, siap. Terima kasih. Kalau terkait dengan pertama nih, saya setuju. Tapi saya langsung berpikir itu malah cocok ya Pak, karena kalau setiap rumah sudah ada fire extinguisher-nya, yang Bapak sedang upayakan itu malah akan semakin bergerak lebih maju itu Pak ya. Jelas, yang kita harapkan memang kalau di masyarakat, di pemukiman mungkin kita tanggung jawab pemerintah, kalau di DKI Jakarta, kalau di bangunan gedung adalah merupakan tanggung jawab pemilik pengelola, itu wajib ada kalau di bangunan gedung, tapi di masyarakat kesadaran itu lebih penting, tapi tanggung jawab pemerintah terus akan memberikan sosialisasi dan mungkin ada regulasi yang harus diterapkan sehingga nantinya setiap rumah harus memiliki. Karena bicaranya adalah bicara konsekuensi, bicara dampak. Bicara kebakaran adalah bicara respon. Siapa yang ada di lokasi bisa berbuat lebih awal, kerugiannya bisa diminimalkan. Saya sangat mendukung dan sangat setuju, dan kita akan berusaha untuk supaya bagaimana setiap rumah memiliki APAR ini. Gitu. Ya, berarti setuju dan semoga ini bisa dilaksanakan ya Pak. Dengan pendekatan-pendekatan secara sosialisasi kesadaran juga nanti melalui produk-produk kebijakan tentunya. Gitu. Oke, cocok sekali sepertinya Pak. Dan masih ada pertanyaan lagi. Silakan. Oh, ada satu lagi. Atau ada 2 atau 3? Oh, masih banyak. Gak apa-apa, siap. Gimana menurut Pak Heri tentang produk-produk yang TKDN? Nah, kebetulan instruksi Presiden terkait dengan TKDN ini kita ada ketentuannya, harus diikuti tentunya. Kalau nggak mengikuti TKDN ya harus sudah tidak ditoleransi lagi kayak seperti ini. Apalagi di lokal ada kita memilih produk lain padahal di lokal ada, itu masalah tentunya. Saya pikir TKDN sudah tidak bisa ditawar lagi. Wah, udah tidak bisa ditawar, itu harus dipenuhi ya, harus Pak, dipenuhi ya? Betul. Nah itu dia, go produk dalam negeri. Pasar Indonesia itu luas sekali, bahkan luar negeri sering melirik gitu, mau ada di pasar Indonesia. Dan produk lokal kita itu sudah mumpuni, sudah standar mutu yang baik, dan kita harus lebih sukses lagi ya Pak. Harus bangga dengan produk dengan produk dalam negeri kita ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu siang ini?
Ya, sepertinya sudah cukup pertanyaannya, Pak Heri. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Sungguh berkesan sekali apa yang Bapak sampaikan, pengalaman maupun saran-saran untuk masyarakat luas, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih juga dari saya atas kerjasamanya. Terima kasih. Ya, semoga kita terus bekerja sama di masa yang akan datang. Sukses terus untuk Bapak dan tim Bapak. Terima kasih. Sukses juga untuk Servo. Terima kasih untuk seluruh pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.